Mantan menantu ternyata jadi perampok di Marisitio. Sang anak sempat rekam CCTV datangi rumah korban. Namun ia mengaku tak tahu ibunya dibunuh. Kasus perampokan sadis di Pekanbaru yang menyebabkan Dumaris Deniwati Sitio, 60, tewas menjadi sorotan. Diketahui, total pelaku berjumlah 4 orang. Terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Pihak kepolisian mengidentifikasi 1 orang pelaku wanita dalam aksi pembunuhan disertai perampokan terhadap Dumaris. Ternyata salah satu pelaku merupakan mantan menantu korban. Pelaku tersebut yakni perempuan berinisial AF. Mereka mendatangi rumah korban di Jalan Kurnia 2, Kelurahan Limbung Baru, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Rabu, 29 April 2026, menggunakan mobil Avanza hitam. Di dalam rumah, korban dihabisi nyawanya dengan cara dipukul oleh seorang pelaku pria menggunakan potongan kayu. Polisi telah melakukan pencarian terhadap AF, di antaranya dengan mendatangi keluarganya. Tim menjumpai abang kandung pelaku dan juga teman abang pelaku. Sempat kita amankan ke Polsek. Namun dari keterangan keduanya, tidak pernah bertemu pelaku, kata Kanit Reskrim Polsek Rumbai Pesisir, Ibtu Dodi Vivino, Kamis, 30 April 2026. Selain itu, polisi juga mengamankan anak kandung laki-laki korban, berinisial A. Lantaran, A datang dengan sepeda motor saat kejadian ke rumah korban. A sempat masuk ke dalam rumah. Namun tak lama, keluar. Dari hasil pemeriksaan sementara, A mengaku tidak mengetahuinya ibunya sudah meninggal dunia. Tapi polisi masih melakukan pemeriksaan intensif. Dari hasil pemeriksaan medis, korban meninggal dunia akibat pukulan benda tumpul di bagian kepala. Pukulan benda tumpul itu menyebabkan pendarahan pada otak hingga berujung pada kegagalan fungsi vital otak, ungkap Dodi. Korban pertama kali ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam rumahnya oleh sang suami, Salmon Meha, 66. Dari hasil penyelidikan sementara, aksi para pelaku juga terekam kamera CCTV. Salah satu pelaku wanita yang merupakan ex-menantu, sempat berbincang dengan korban sebelum seorang pelaku pria datang membawa sepotong kayu dan langsung menghantam wajah korban secara brutal. Korban dipukul berulang kali, bahkan saat sudah tidak berdaya. Jumlah pelakunya sekitar 4 orang, bisa saja lebih. Identitas sudah kami ketahui dari hasil analisa CCTV, dan saat ini masih kami kembangkan untuk dilakukan penangkapan, ujarnya. Dodi menjelaskan, para pelaku sempat beberapa kali mondar-mandir di depan rumah korban sebelum melancarkan aksinya, diduga untuk memastikan situasi aman. Selain menghilangkan nyawa korban, pelaku juga membawa kabur sejumlah barang berharga milik korban. Barang-barang yang dilaporkan hilang diantaranya cincin kawin seberat sekitar 12 gram bertuliskan nama suami korban, cincin emas seberat sekitar 10 gram, uang tunai dalam bentuk dolar Singapura sekitar $400, 1 unit handphone Samsung A55 5G, 1 unit musik box, dan 1 unit speaker.